Roy Suryo tantang Gibran tunjukkan sertifikat UTS Insirk, saya yakin Gibran tidak punya. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak. Ya, gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insirk. Gak apa-apa, Dusum gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insirk semuanya memiliki bukti ini. Yang jelas teman-teman semua. Sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini yang dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Wakil presiden Gibran tak lulus SMA, tak punya ijazah, tak sah jadi wakil presiden dan tak layak jadi wakil presiden. Bentar, itu bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan itu kata Bapak Roy Suryo. Nih, Pak Roy Suryo mengatakan 99,9% Mas Wapres Gibran tak lulus dan tak punya ijazah SMA. Jadi Pak Roy Suryo itu terbang ke Sydney, ke UTS, melakukan verifikasi, meneliti secara langsung, mencari tahu secara langsung ke kampusnya. Kalau ternyata memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Aduh, gimana nih ya? Aduh, pusing. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Anaknya digosipkan nggak punya ijazah SMA, terus gimana ini, gimana? Menurut kalian gimana? Yang benar itu Mas Wapres Gibran Pak Jokowi atau yang benar itu Pak Roy Suryo? Kalian di mana? Komen ya, aku nggak mau berkomentar banyak-banyak, takut, serem kalau memang yang dikatakan Pak Roy Suryo bener. Masa sih Wapres kita nggak punya ijazah? Wapres kita pinter loh, keren loh. Pak Roy Suryo ini yang ada ini, aku nggak percaya sama Pak Roy Suryo, aku lebih percaya sama Mas Wapres Gibran, ya kan? Lain, kalau mau dibuka, buka aja di CNN misalnya. Karena ini juga menjawab pertanyaan publik. Betul. Di forum yang berbeda, jika Mas Roy mengatakan tidak ada kaitannya begitu ya. Tapi di forum Purnawirawan, Mas Roy ada hadir di sana. Iya loh. Kemudian ada satu di lagi. Di forum Purnawirawan, saya selaku ahli. Kalau mau tegas saja. Satu punya ijazah yang tengarai memang palsu, ya itu karena skripsinya juga palsu. Kenapa nggak langsung berani aja dikatakan? Saya berani mengatakan. Kenapa nggak juga diteliti ijazahnya Gibran? Ya, kenapa dia sekolah SMA-nya 2 tahun itu di SMA Santo Yosef? SMA 2 tahun. SMA lagi 2 tahun karena dia nggak lulus di sini. Kalau nggak nanti nggak lulus. Masuk lagi SMK Kristen Surakarta. Habis itu hilang tiba-tiba di Singapura. Terus tahu-tahu keluar ijazah dari Management Development Institute of Singapore. Lucunya, ijazahnya itu dari Bradford. Ijazah yang resmi dari Bradford. Kalau dia sekolah di MBS itu logonya 2. Kiri MBS, kanan Bradford. Ijazahnya Gibran, logonya 1 Bradford. Itu salah beli itu. Artinya salah beli. Akan ada tahap 2 begitu ya. Mungkin Gibran nggak salah. Mungkin Gibran nggak salah. Mungkin Gibran pesan, saya pesan ijazah asli lo ya. Itu. Nah, ternyata muncul dibelikan ijazah hanya 1 logo Bradford. Itu hanya bisa diperoleh kalau seseorang itu kuliah di UK, di United Kingdom. Dan itulah salah. Sampai juga dia bilang kuliah juga di UTS, di University Technology of Sydney. Ternyata dia hanya di situ hanya matrikulasi program insert. Ayo sekalian buka.
Oke, Nah, kalau memang niatnya baik ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke InSearch, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, Foundation Diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari Foundation Diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini Foundation Diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih apa ya, kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway, dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari InSearch UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga profesor, bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh, kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk InSearch UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis. Sekarang kita tantang melalui forum Adilab ini. Ayo Gibran, tunjukkan sertifikat ini. Dia tidak akan pernah punya ini. Ini namanya sertifikat kelulusan. Dari ini namanya saya sembunyikan sebagai perlindungan dari yang bersangkutan. Ini UTS InSearch, jelas ya? Kan ada, dan ini memang di bawah University of Sydney. Jadi kalau ada orang mengatakan Roy Suryo salah datang, masa datangnya ke UTS? Lo memang UTS InSearch ini di bawah UTS. Gedungnya memang beda. Kita bongkar sekarang. Surat ini adalah surat tahun 2019. Ini sebagai syarat apa? Wali kota. Wali kota, betul. Wali kota syaratnya apa minimal? SMA. Berarti dia wali kotanya saja tidak lolos. Harusnya batal dia jadi wali kota. Profesor langsung ketawa lihat surat ini. Ini nggak pernah ada surat kayak gini nih. Gitu loh. Artinya yang grade 12, kemudian UTS InSearch tahun 2006. Dia mengatakan, loh, UTS InSearch tahun 2006 tuh ya isinya ya kursus bahasa Inggris, Profesor Abdul Muti, dan juga wakilnya Prof. Abdul Hidayat ya. Cabutlah surat ini. Ya, karena surat ini benar-benar sudah terbukti bodoh. Dan bahkan Pak Dr. Eko Susanto pun mengatakan, surat ini adalah keajaiban dunia. Rakyat tidak sebodoh Wapres. Kontroversi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Tanggal 5 November tahun 2025 kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menantang Gibran untuk membuktikan kepemilikan sertifikat UTS InSearch. Lembaga pendidikan internasional yang disebut-sebut sebagai tempat Gibran menempuh studi sebelum melanjutkan ke University of Technology Sydney, UTS, Australia. Pernyataan itu disampaikan Roy saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa tanggal 4 November tahun 2025 usai kunjungan dari Sydney, Australia. Dalam keterangannya, Roy mengaku baru melakukan verifikasi langsung terkait data akademik di UTS InSearch. Saya sudah ke sana, dan aku yakin 99% yakin dia, Gibran, enggak punya sertifikat UTS InSearch, tegas Roy kepada awak media. Kalau memang alasannya hilang, bisa minta salinan dari sana. Tapi kalau tidak ada, artinya memang dia tidak pernah punya, lanjutnya. Roy menuturkan bahwa hasil penelusurannya di Sydney menemukan sejumlah kejanggalan terkait catatan akademik yang dikaitkan dengan Gibran. Ia mengaku tidak menemukan data yang menunjukkan Gibran pernah lulus dari lembaga persiapan UTS InSearch, yang menjadi jalur wajib sebelum masuk ke universitas tersebut bagi mahasiswa internasional. Saya sudah konfirmasi ke beberapa pihak. Nama Gibran tidak tercatat sebagai lulusan resmi. Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena menyangkut kredibilitas pejabat negara, ujar Roy menegaskan. Selain sertifikat UTS, Roy juga menyinggung dugaan lain terkait ijazah SMA Gibran. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Gibran tidak pernah lulus secara formal dari sekolah menengah atas di Indonesia. Saya yakin dia juga tidak punya ijazah SMA.
Kalau ada, tunjukkan saja ke publik, biar semua jelas, katanya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak istana maupun juru bicara Wakil Presiden Gibran belum memberikan tanggapan resmi atas tantangan yang dilontarkan Roy Suryo tersebut. Namun, isu mengenai keaslian dokumen pendidikan keluarga Presiden Jokowi sebelumnya memang telah beberapa kali mencuat dan menimbulkan perdebatan publik. Pengamat politik menilai, pernyataan Roy berpotensi memanaskan suasana politik nasional yang tengah berfokus pada konsolidasi pemerintahan baru. Sementara sejumlah pendukung Gibran menganggap tudingan Roy sebagai bentuk serangan politik yang tidak berdasar.